Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara di rumah? Doa dan harapan saya saudara tetap diberkati dan berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam komsel online kita malam hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala sejenak, kita mohon hikmat Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali dalam program kami setiap hari Rabu dalam komsel online. Bapa di sorga, di mana dalam komsel ini kami akan membahas materi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hikmat-Mu, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami bahas melalui materi malam hari ini boleh memberikan kami, oh Tuhan Yesus, kekuatan yang baru, sehingga menjadikan kami pribadi yang kuat, tangguh dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Terpuji namamu Bapa, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita tetap akan membahas tema yang kita sudah bahas minggu lalu, yaitu hidup oleh iman. Malam hari ini kita akan melanjutkan ciri orang yang hidup oleh iman melalui Henok. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca, kita menemukan di sini bahwa jika kita hidup oleh iman, maka Alkitab berkata yang pertama, kita akan mendapatkan pengakuan. Ya, jadi seperti Henok, itu dia mendapatkan yang namanya kesaksian. Kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Jadi ada sebuah pengakuan bahwa Henok ini adalah orang yang berkenan. Demikian juga apabila saudara dan saya hidup oleh iman, maka kita pasti akan memperoleh pengakuan di hadapan Allah. Bahkan Allah sendiri, Tuhan sendiri akan memberikan pengakuan bahwa kita adalah orang yang berkenan, orang yang menyenangkan hati Allah. Yang kedua, jika kita hidup oleh iman, Alkitab berkata, maka kita akan mengalami yang namanya pengangkatan iman kita, bahwa sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, akan datang waktunya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua di awan-awan yang permai, maka akan terjadi yang namanya pengangkatan, rapture. Nah, contoh daripada seorang Henok ini memberikan kita gambaran akan kriteria orang yang akan diangkat, akan mengalami pengangkatan, mengalami rapture, itu adalah orang yang hidup oleh iman. Yang ketiga, dari ayat 5 dan 6 Ibrani pasal 11 ini, jika kita hidup oleh iman seperti Henok, saudara, maka kita akan memperoleh upah. Ayat ini berkata Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara ini berkati oleh Tuhan, jadi sangat luar biasa ya kalau kita mempraktekkan, berkomitmen untuk hidup oleh iman. Kita akan mendapatkan, akan memperoleh tiga hal ini. Yaitu pengakuan bahwa kita orang yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita akan mengalami pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua di awan yang permai. Dan yang ketiga, kita akan diberi upah, saudara. Amin. Nah, selanjutnya, saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan terus membahas tanda orang yang hidup oleh iman. Ya, kita melanjutkan materi minggu lalu. Jadi, tanda orang yang hidup oleh iman, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Henok ini, saudara, adalah sebagai berikut.
Yang pertama di sini saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat dari nama Henokh itu sendiri. Nama Henokh itu memiliki arti dedicated, ya, atau didedikasikan atau mendedikasikan, ya, dengan akar kata dedikasi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mendedikasikan atau didedikasikan ini berasal dari akar kata dasar, yaitu dari kata dedikasi. Dedikasi itu berarti pengorbanan tenaga. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Dedikasi itu berarti pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi menghasilkan suatu usaha atau tujuan mulia. Dedikasi atau mendedikasikan diri ini juga berarti mengabdi atau mengabdikan diri. Ini sama dengan memberi diri, menyerahkan diri untuk sesuatu, kepada sesuatu, untuk seseorang, ya, kepada seseorang. Nah, dalam hal ini Henokh mendedikasikan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, ciri orang yang hidup oleh iman yaitu memberi atau menyerahkan seluruh hidup dengan rela berkorban untuk satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Henokh sesuai dengan arti namanya dedicated, ya. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang dia perbuat, dia melakukannya untuk Tuhan. Dia mendedikasikan dirinya, dia melakukan segala sesuatu dengan pengorbanan-pengorbanan, ya. Ini orang yang berdedikasi itu selalu rela berkorban. Kalau saudara tidak rela berkorban, saudara belum mengabdi, saudara belum mendedikasikan. Itu bukan pengabdian, itu bukan dedikasi, saudara. Ya, yang dikatakan mendedikasikan hidup kepada Tuhan adalah melakukan, memberi diri, menyerahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan, lalu disertai dengan pengorbanan, tenaga, pikiran, segala sesuatunya demi mencapai satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, maka saudara tidak bisa menghindar. Saudara harus memiliki sikap yang rela berkorban. Rela melakukan apapun asal Tuhan disenangkan. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, tanda atau ciri orang yang hidup oleh iman. Alkitab berkata, kita baca ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Yang kedua, ciri atau tanda orang yang hidup oleh iman akan kelihatan bahwa ia adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki kehidupan yang berkenan. Amin. Kalau saudara hidup oleh iman, maka yang selalu saudara tampilkan dalam hidup saudara, saudara menghidupi satu kehidupan yang berkenan. Memiliki ketundukan. Arti nama lain daripada Henokh ini adalah patuh. Amin. Patuh kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, itu yang saudara lakukan. Amin. Dan ini akan kelihatan. Orang boleh berkata dia hidup oleh iman, tapi saudara lihat dulu buahnya. Nah, ini Tuhan bilang setiap pohon yang baik itu terlihat dari buahnya. Kalau dia pohon yang baik, maka buahnya pun pasti adalah buah yang baik. Kalau saudara dan saya berkata, saya orang beriman, akan terlihat dari buah kehidupan saudara dan saya. Yaitu
hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Ya, apa yang kita upayakan dalam hidup kita? Kita berupaya untuk berkenan di mata manusia atau di mata Allah. Henokh menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencapai satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tentunya dengan pengorbanan-pengorbanan. Kita kalau menyenangkan hati Tuhan, tentu ada hal-hal yang harus kita korbankan. Salah satunya adalah kesenangan kita sendiri kita korbankan. Kita relakan. Kita untuk saat ini biarlah saya tidak senang dulu. Biar saya senang, tapi kalau Tuhan tidak bisa senang oleh karena apa yang saya senangi, bagaimana? Ya, tapi banyak orang Kristen lebih mengedepankan kesenangannya daripada apa yang Tuhan senangi dari hidup saudara dan saya. Wow. Mari kita belajar hal ini. Ya, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, tanda atau ciri orang yang hidup oleh iman. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Alkitab berkata bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya sebelum ini Henokh memang sudah bergaul dengan Allah. Dan setelah itu, setelah kapan? Setelah ia memperanakan. Jadi sebelum dia punya keturunan, dia sudah hidup bergaul dengan Allah. Sebelum dia menikah, dia sudah hidup bergaul dengan Allah. Sekarang setelah dia menikah, dia sudah punya rumah tangga. Dia sudah punya keturunan. Pikirannya, konsentrasinya, fokusnya tidak beralih, saudara diberkati oleh Tuhan. Dia tetap menjadi pribadi yang bergaul dengan Allah. Haleluya. Saudara, kadang-kadang kita bergaul dengan Allah itu hanya dalam waktu-waktu tertentu ketika kita tidak punya kesibukan. Ketika kita belum punya pekerjaan. Ketika kita belum mencapai atau mendapatkan sesuatu. Ya. Ada orang dulu waktu belum menikah, waduh dekat dengan Tuhan. Setelah menikah, wah hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Padahal dulu waktu belum menikah, dia bergaul karib dengan Tuhan dan dia meminta supaya dia mendapatkan pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang memenuhi kriteria-kriteria yang dia harapkan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Minimal yang paling luar biasa adalah istri atau suami, pasangan hidup yang takut Tuhan. Tapi ironisnya, setelah menikah dia berubah, saudara. Alasan karena dulu kan belum punya tanggung jawab, sekarang harus sibuk kerja, cari nafkah untuk menafkahi istri. Tambah lagi punya keturunan. Wah, waktu belum punya keturunan rajin berdoa, akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Minta Tuhan beri saya keturunan. Setelah diberi keturunan, wah tidak datang-datang lagi ibadah. Jarang berdoa. Karena kenapa? Alasannya sibuk ngurus anak. Sibuk kerja cari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anak. Tapi Henokh tidak. Sebelum menikah, dia sudah bergaul dengan Allah. Dan sesudah itu dia tetap bergaul dengan Allah. Sebelum punya anak, punya keturunan dalam pernikahan, dia tetap sudah bergaul dengan Allah. Sesudahnya dia sudah dapat keturunan dari Tuhan, dia terus bergaul selama umur hidupnya, selama dia belum diangkat oleh Tuhan ke surga, saudara, selama 300 tahun lagi. Wah, saudara diberkati oleh Tuhan. Ciri yang ketiga yang kita pelajari dari Henokh, ciri atau tanda orang yang hidup oleh iman, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Jadi ada 3 tanda orang yang hidup oleh iman yang kita pelajari dari tokoh Alkitab ini. Tokoh Henokh. Yang pertama, orang yang hidup oleh iman ditandai dengan menyerahkan seluruh hidup dan dengan rela berkorban untuk satu tujuan. Untuk menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan.
Amin. Ciri yang kedua, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah mendedikasikan hidup seluruhnya kepada Tuhan, maka hasilnya adalah berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam Komsel Online minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu tentang pribadi yang hidup oleh iman dari hamba-Mu Henokh yang dicatat dari firman Tuhan yang kami baca malam hari ini. Biarlah setiap kami jemaat Gereja Bethel Tabernakel Alfa Omega Labuha ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang mendedikasikan hidup, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Sehingga kami mencapai satu tujuan hidup kami, yaitu berkenan kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, kami selanjutnya boleh hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang sudah menyimak mengikuti materi ini. Berkati mereka semua dengan berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan diskusi. Saya tidak banyak lagi bertanya Saudara, satu saja. Ya. Apa berkat yang Saudara terima melalui materi kita malam hari ini? Sekali lagi, apa berkat yang Saudara terima melalui materi kita malam hari ini? Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.